Halo semua, di sini kita akan membahas tentang kromatografi kertas. Kromatografi adalah suatu cara pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase, yaitu salah satunya fase diam dan fase gerak. Kromatografi kertas adalah suatu metode pemisahan campuran dari substansi menjadi komponen-komponennya berdasarkan distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah air yang disongkong oleh selulosa dari kertas kromatografi. Sedangkan fase gerak merupakan campuran dari beberapa pelarut organik dan air, yaitu salah satunya zat padat yang dapat digunakan untuk menyongkong fase tetap, yaitu bubuk selulosa. Kromatografi kertas tergolong jenis kromatografi konvensional karena teknik pemisahan yang dilakukan menggunakan cara instrumen yang sederhana. Dalam teknik kromatografi kertas, proses pengeluaran asam mineral dari kertas disebut desalting. Prinsip metode kromatografi kertas. Prinsip kromatografi kertas adalah absorpsi dan kepolaran di mana absorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorpsi pada permukaan fase diam. Dan kepolaran komponen berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama, serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Harga RF merupakan parameter karakteristik kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Harga ini merupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram, dan pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik dan reproducible. Harga RF didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak senyawa dari titik awal dan jarak tepi muka pelarut dari titik awal RF. Jarak titik tengah noda dari titik awal jarak tepi muka pelarut dari titik awal. Hal-hal yang memengaruhi nilai RF. Yang pertama yaitu pelarut. Jenis pelarut dan komposisi dari pelarut dapat memengaruhi nilai karena akan mempengaruhi koefisien partisi. Yang kedua, suhu. Perubahan suhu berpengaruh terhadap nilai RF karena perubahan suhu akan menyebabkan terjadinya perubahan koefisien partisi dan kecepatan aliran. Yang ketiga yaitu ukuran bejana. Volume bejana mempengaruhi homogenitas atmosfer sehingga mempengaruhi kecepatan penguapan dari komponen-komponen pelarut. Yang keempat, jenis kertas. Pori-pori kertas dan ketebalan akan mempengaruhi perambatan sehingga berpengaruh terhadap nilai RF. Yang kelima yaitu sifat campuran. Karakteristik komponen yang akan dipisahkan mempengaruhi nilai RF. Sebab kelarutan dalam eluen dan partisi komponen-komponen tersebut di antara fase tetap dan fase gerak berbeda-beda, sehingga nilai RF dari masing-masing komponen akan berbeda pula. Jenis kromatografi kertas. Kromatografi kertas ada dua jenis, yang pertama yaitu kromatografi kertas satu arah dan yang kedua kromatografi kertas dua arah. Kromatografi kertas satu arah yaitu sampel tinta diteteskan pada garis dasar pada selembar kromatografi kertas. Beberapa pewarna larut dalam jumlah yang minimum dalam pelarut yang sesuai. Kertas digantungkan pada wadah yang berisi lapisan tipis pelarut atau campuran pelarut yang sesuai di dalamnya. Yang kedua, kromatografi kertas dua arah. Kromatografi kertas dua arah dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa.
Waktu ini kromatogram dibuat dari bercak tunggal dari campuran yang ditempatkan ke depan dari garis dasar. Kelebihan dan kekurangan kromatografi kertas. Kelebihan yang pertama yaitu tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal. Yang kedua, dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana. Yang ketiga, senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perempatan fase gerak, dan penggumpalan. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu lama. Yang terakhir, keterbatasan parameter senyawa yang diuji. Kegunaan kromatografi kertas sebagai penemuan senyawa-senyawa dalam tanaman. Dapat digunakan untuk menganalisis warna primer atau sekunder pada percobaan tinta. Yang ketiga, pemisahan asam lemak. Yang keempat, analisa bahan tambahan makanan pada makanan dan AMDK. Di sini ada uji percobaan. Judul percobaan, kromatografi kertas. Tujuan percobaan, memisahkan dan identifikasi ion logam dalam campuran dengan cara kromatografi kertas. Alat dan bahan alat, pensil, mitar, camber, pipa kapiler, klip kertas, dan gunting. Bahan, kertas saring Wetman, BB, larutan timbal nitrat, PbNO3 2 kali, 2 molar, larutan perak nitrat, AgNO3 2 molar, larutan raksa nitrat, HgNO3 2 kali, 2 molar, larutan K2CrO4 encer, larutan pengembang, larutan campuran. Prosedur percobaan. Yang pertama, memotong kertas saring Wetman dengan panjang 25 cm dan lebar 3 cm. Yang kedua, membuat garis mendatar awal pada kertas saring Wetman 1 cm dari ujung bawah kertas. Yang ketiga, menotolkan ketiga larutan standar logam nitrat dan satu campurannya pada kertas saring yang berbeda sebanyak 3 tetes dan siap penetesan, dibiarkan mengering sebelum penotolan berikutnya. Yang keempat, membentuk kertas menjadi silinder dengan lidi dan menjepit dengan klip kertas. Memasukkan kertas ke dalam chamber dan kertas tidak menyentuh dinding bejana dan spot tidak boleh tercelup ke dalam larutan. Menutup kembali chamber tersebut. Yang kelima, membiarkan kertas ke dalam chamber 1 jam. Yang keenam, memindahkan kertas kromatografi dan mengeringkannya. Yang ketujuh, menyemprot lembaran kertas dengan larutan K2CrO4 encer. Yang kedelapan, mengukur nilai RF setiap noda atau warna yang terbentuk. Hasil percobaan. Komponen standar Hg yang dihasilkan warna jingga dengan jarak noda 4,7, jarak Lwn 8,0, RF 0,59. Standar Pb yang dihasilkan warna kuning, jarak noda 0,9, jarak Lwn 8,2, RF 0,11. Standar Ag warna yang dihasilkan coklat, jarak noda 0,8, jarak Lwn 8,1, RF 0,10. Campuran noda pertama atau noda 1 menghasilkan warna jingga, jarak noda 5, jarak Lwn 8,5 cm, RF 0,59. Campuran noda 2, warna yang dihasilkan kuning, jarak noda 0,5 cm, jarak Lwn 8,5 cm, RF 0,06.
Kesimpulannya, harga RF dari ion logam Hg adalah 0,59 dengan warna noda jingga. RF dari Ag adalah 0,10 dengan warna noda coklat, dan harga RF dari ion logam Pb 0,11 dengan warna noda kuning. Ion logam yang terdapat dalam campuran adalah Ag, Pb, dan Hg dengan warna ion logam Ag coklat dengan RF sebesar 0,16 dan warna ion logam Pb kuning dengan RF 0,06. Hg berwarna jingga dengan RF 0,59. Sekian, terima kasih.